Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa di kelas 11 TKJ 2. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu Spanning Tree Protocol atau dapat disingkat dengan STP. Di sini sudah ada topologi yang berisi dua switch yang masing-masing terhubung pada FA01. Di switch 1 terhubung dengan komputer yang bernama PCA dengan IP 172.168.1.1 dan di switch 2 juga terhubung dengan komputer yang bernama PCB dengan IP-nya 172.168.1.2. Sebelum kita belajar tentang Spanning Tree Protocol, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus. Misalkan di sini kabel FA01 yang saling terhubung dari switch ke switch putus, otomatis PCA dengan PCB tidak bisa saling berkomunikasi karena tidak ada penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Misalkan di sini kita menambahkan kabel yang baru atau kabel cadangan, jadi otomatis untuk FA01 ini jika mati bisa menggunakan kabel yang FA02 ini. Bagaimana kalau misalkan FA01 ini masih menyala? Itu akan terjadi yang namanya looping. Apa looping itu? Looping adalah paket yang muter-muter di jaringan. Nah, kita bikin contoh kasus untuk looping. Misalkan PCA ingin melakukan ping ke PCB, lalu paket akan dikirimkan ke switch. Dari switch di sini akan di-broadcast yaitu ke FA01 dan FA02. Di switch akan dikirimkan ke PCB lalu dikirimkan kembali pada switch 1. Nah, switch 1 akan membroadcast lagi ke sini. Nah, pokoknya muter-muter. Untuk berhentinya sampai switchnya down, baru paket itu berhenti. Gitu ya untuk looping. Nah, di sini sudah ada kabel FA02-nya. Agar tidak terjadi looping, salah satu dari port itu diblokir. Jadi, saat PCA ingin mengirimkan paket pada switch, lalu dari switch akan diarahkan kepada FA01, lalu switch 1 akan di-broadcast ke FA02. Tapi, ini diblokir, jadi tidak bisa. Dari FA02 baru bisa sampai ke PCB, jadi tidak ada yang namanya looping. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat topologi STP. Di sini sudah ada 3 switch yang saling terhubung yang membentuk segitiga. Sebelumnya kita ubah dulu namanya. Di sini switch 1, di sini switch 2, dan di sini switch 3. Oke, sebelum itu kita akan matikan lampu LED-nya. Kita masuk ke option, lalu pilih preference. Di sini ada yang namanya show link light. Kita matikan saja. Lalu X, dan teman-teman bisa dilihat bahwa sekarang sudah tidak ada yang menyala. Topologi ini membuat lingkaran ya teman-teman. Meskipun berbentuk segitiga, itu akan menjadi lingkaran karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik. Di Spanning Tree Protocol itu ada di salah satunya yang terblokir, jadi agar paketnya tidak looping atau tidak berputar-putar di dalam jaringan, itu harus salah satunya diblokir agar tidak terjadi looping. Kali ini kita akan menentukan teori blocking portnya. Di sini kita akan mencoba belajar teorinya. Di sini ada 3 buah switch. Teman-teman tahu kan bahwa heksadesimal itu dari angka 1 sampai 10. Nah, untuk A itu adalah 11, B adalah 12, C 13, dan D adalah 14. Dan terakhir sampai F ya teman-teman, itu untuk heksadesimal. Misalkan kita mempunyai 3 switch ini. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge atau kita sebut saja raja. Nah, kita harus mencari dari masing-masing switch ini yang mana yang namanya raja. Untuk mencari root bridge itu kita harus cari dari bridge ID-nya. Untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority. Nah, untuk default semua switch itu priority-nya adalah 32764. Karena sama priority-nya, jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address. Setelah mencari root bridge, kita coba dengan MAC address-nya. Di sini AA, di sini BB, di sini CC. Nah, untuk mencari root bridge dilihat dari priority terkecil. Karena priority-nya sama, kita akan mencari dari MAC address terkecil. Nah, di sini MAC address terkecil adalah AA. Karena untuk AA adalah 10.0 dan untuk BB itu 11.11 dan untuk CC adalah 12.12. Berarti untuk switch 1 ini adalah root bridge. Dan untuk switch 2 dan switch 3 itu adalah
non-root bridge. Untuk root bridge berarti port-portnya itu semuanya up, artinya bahwa port-port root bridge itu disebut designated port. Artinya bahwa port root bridge ada yang namanya root port. Untuk root port itu artinya port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Artinya untuk switch 2 itu port yang paling cepat adalah FA01. Sedangkan untuk switch 3 itu port yang paling cepat adalah FA01 juga. Artinya bahwa port FA01 di switch 2 dan switch 3 itu namanya root port. Root port ini statusnya adalah up, artinya menyala, sama seperti designated port. Berarti yang harus di blocking itu dari FA02 ini. Untuk mencari port yang di blocking lagi, yaitu kita harus mencari lagi dibanding dari priority-nya dengan MAC address-nya. Seperti dari kita yang mencari yang namanya root bridge. Berhubung di CC lebih besar daripada B, berarti B yang menang. Artinya yang di sini adalah designated port, artinya menyala, dan untuk FA02 yang di switch 2 itu namanya alternate port, jadi port cadangan. Oke, selanjutnya kita langsung saja praktik pada teori blocking port. Namun sebelum itu, kita akan mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID. Untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority terkecil. Nah, karena di sini priority-nya sama yaitu 32768, jadi kita akan mencari dari MAC address terkecil. Ini untuk mencari root bridge. Oke, di sini kita akan mencari dulu MAC address-nya. Kita masuk pada switch 1, lalu buka tab CLI, lalu enable, lalu show interface VLAN 1. Nah, teman-teman bisa scroll ke atas, lalu di sini ada yang namanya address is. Baru di sini MAC address-nya. Ini adalah MAC address pada switch 1. Kita coba copy lalu tambahkan di sini. Lakukan hal yang sama pada switch 2 dan switch ketiga. MAC address terkecilnya yaitu dari switch kedua. Artinya root bridge atau rajanya akan diberikan pada switch kedua. Dan port-port pada switch kedua ini adalah designated port. Berarti di switch 1 dan switch ketiga adalah non-root bridge. Selanjutnya di sini saya sudah menentukan root port dan alternate portnya. Root port adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, untuk switch ketiga, root portnya adalah FA02. Yang paling tercepat ke root bridge, dan untuk SW pertama adalah FA01. Berarti yang diblok itu di switch 1 dan switch ketiga di FA01. Di FA02 pada switch 3 ini akan menjadi alternate port atau port yang di blocking. Kali ini kita akan belajar yang namanya COS. COS ini sama seperti root port. Root port itu adalah port berapa yang paling tercepat menuju ke root bridge. Dalam hal ini, di switch 1, itu root port yang paling tercepat menuju root bridge adalah FA01. Sebenarnya, adalah untuk switch pertama ini ada dua jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju pada root bridge, dan FA02 yaitu harus muter, itu yang terlihat. Namun, di sini untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge itu dilihat dari COS. COS ini adalah berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini ada 10 MB, yaitu COS-nya berarti adalah 100. Untuk 100 MB COS-nya yaitu 19, untuk 1 MB COS-nya yaitu 4, dan seterusnya. Untuk masing-masing kecepatannya. Di sini 100 MB, di sini 100 MB, dan di sini 100 MB. Untuk membuktikannya, kita coba lihat, buka pada switch 1, lalu show spanning tree, dan teman-teman bisa dilihat COS-nya ini adalah 19. Artinya bahwa kecepatannya adalah 100 MB. Untuk FA01 itu adalah root port, dan untuk FA02 itu adalah designated port. Itu untuk switch pertama. Oke, misalkan kita coba hapus port link yang menuju utamanya, kita hapus di sini. Lalu kita coba lihat di switch 1 COS-nya jadi berapa.
solve spanning tree dan bisa dilihat bahwa sekarang cost-nya adalah 38. Artinya bahwa di sini cost-nya adalah 38. Kenapa bisa jadi 38? Karena di sini adalah 19 tambah 19 jadi 38. Kita coba hubungkan lagi link utamanya. Kita fast time forward dan di alternate portnya akan mati. Kali ini kita akan mencoba belajar manipulasi bandage-nya. Karena di sini masing-masingnya adalah 100 MB, berarti cost-nya adalah 19. Oke, kita langsung coba pada switch 1. Interface EVA01, lalu speed tanda tanya. Lalu ketik speed 10 saja, tidak usah pakai MAC address-nya. Lalu exit, lalu do solve spanning tree. Dan bisa dilihat cost-nya menjadi 100, artinya bahwa di EVA01 ini menjadi 10 MB kecepatannya. Namun ini akan menjadi mati atau menjadi alternate port karena di EVA02 ini lebih cepat ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu kan bahwa root bridge dicari dari bridge ID-nya. Nah, bridge ID dicari dari priority atau MAC address terkecil. Teman-teman tahu kan bahwa setiap vendor itu pasti membutuhkan switch baru atau MAC address yang baru. Misalkan di sini untuk switch 2 yaitu switch lama dengan tahun 2012 ingin menambahkan switch 3 dengan tahun 2022. Sudah pasti bahwa MAC address-nya lebih besar dari switch yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, bahwa switch baru lebih bagus dibanding switch lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Oke, kita langsung ke konfigurasinya. Di sini konfigurasinya yaitu dari priority-nya, bukan dari MAC address-nya. Langsung saja masuk ke switch 3, lalu ketik CLI, masuk ke mode privilege dan global configuration, lalu spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai VLAN yang pertama, defaultnya semuanya. Lalu spanning tree VLAN 1 priority spasi tanda tanya. Nah, teman-teman bebas untuk memilihnya dari 0 sampai 61440, tapi harus increments of-nya 4096. Artinya harus dari kelipatan 4096. Lalu kita ketik spanning tree VLAN 1 priority 1827. Di sini dikasih tahu yang diizinkan priority-nya. Karena by default-nya 32768, kita akan setting 28672. Karena di sini kan untuk mencari root bridge itu priority terkecil. Oke, kita coba lihat di sini. Tadi di sini ya alternate yang di blockingnya. Lalu kita fast time forward dan sekarang jadi di sini. Teman-teman tahu kan bahwa di switch 3 itu sekarang menjadi root bridge. Dan di EVA02 dan EVA01 akan menjadi designated port. Sedangkan di switch 2 itu di EVA02 nya akan menjadi root port karena port yang paling tercepat menuju switch 3 atau root bridge itu adalah di EVA02. Untuk di switch 1 itu root portnya ada di EVA02 karena yang paling cepat terhubung ke root bridge itu ada di EVA02. Nah, di switch 2 dan switch 1 itu akan dibandingkan dengan priority terkecil atau MAC address terkecil. Berhubung switch 2 menang, jadi EVA01-nya menjadi designated port. Untuk EVA01 ini akan menjadi alternate port atau blocking. Jadi begitu ya teman-teman, cara mengkonfigurasi atau memanipulasi root bridge. Oke, kita kembalikan saja ke semula ya teman-teman. Ke tab CLI lalu no spanning tree VLAN 1 priority. Lalu enter, lalu kita fast time forward dan di sini kembali lagi menjadi alternate port. Selanjutnya kita akan belajar per VLAN spanning tree. Per VLAN spanning tree sama seperti namanya, yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini kita mencoba pada VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba buat VLAN kedua dengan VLAN ketiga. Di switch 3 lalu ke tab CLI, lalu VLAN 2 exit, lalu VLAN 3 exit. Oke, kita coba lihat the solve spanning tree dan bisa dilihat bahwa di sini ada VLAN pertama, informasi tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini kita bikin semuanya terang ya teman-teman, karena ini akan menjadi pervilanan.
Kita masih di switch 3, lalu interface range EVA 01 sampai 2, lalu switch port mode terang. Lalu lakukan hal yang sama pada switch 1 dan switch 2. Kita coba cek spanning tree-nya, do show spanning tree. Nah, di sini ada informasi spanning tree VLAN 1, 2, dan 3 pada switch kedua. Kali ini kita akan mencoba manipulasi root bridge pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 root bridge-nya masih tetap di switch 2, namun untuk yang VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya di salah satunya. Misalkan di sini sudah ada di masing-masing switch memiliki 2 buah PC, lalu dikasih kotak yang berwarna di PC-nya untuk warna kuning VLAN 1 dan untuk warna biru VLAN 2. Kita langsung saja coba konfigurasi di switch 3, lalu ketik spanning tree VLAN 2 priority. Oke, di sini kita akan mencoba priority-nya yaitu 24576. Lalu enter. Oke teman-teman, kita coba first time forward dan di sini menjadi hijau artinya menyala. Kenapa menyala? Kita coba buktikan ya di switch 3, do show spanning tree. Teman-teman bisa lihat di sini fokus pada VLAN kedua. Di VLAN kedua itu adalah this bridge is the root, bahwa switch ketiga ini pada VLAN 2 itu menjadi root bridge. Oke, di sini ada EVA 02 dan EVA 01 itu designated port. Artinya apa ya teman-teman? Kita coba lihat di switch pertama, do show spanning tree. Oke, kita fokus pada VLAN 2. Nah, di VLAN 2 ini dikatakan bahwa EVA 02 nya itu menjadi root bridge. Kali ini kita akan mencoba pengujian ping per VLAN spanning tree nya. Kita hubungkan PC nya dengan kabel terlebih dahulu, lalu kita setting IP nya. Di sini saya sudah setting IP masing-masing PC nya. Di PC 0 dengan IP 10.1, lalu di PC 1 di sini dengan IP-nya 20.1, lalu default gateway-nya juga 20.1. Di sini di PC kedua IP-nya 20.2, lalu default gateway-nya 20.1. Lalu terakhir di PC 3 IP-nya dengan 10.2, default gateway-nya dengan 10.1. Lalu di sini saya sudah konfigurasi interface-nya ke mode akses. Di sini interface EVA 03 switch port mode akses, lalu masuk ke VLAN 1. Lalu selanjutnya ada interface EVA 04 switch port mode akses, lalu masuk ke VLAN 2. Lalu di switch 1 juga saya sudah konfigurasi dengan interface EVA 01 masuk ke VLAN 2, interface EVA 04 masuk ke VLAN 1. Oke, kita coba pengujian pingnya pada tiap-tiap PC-nya. Pertama kita masuk pada simulation. Kita coba mengirimkan paket dari VLAN 2 ke VLAN 2 lagi. Lalu di sini bisa dilihat VLAN kedua jalurnya melewati switch ketiga lalu ke switch pertama. Lakukan hingga sukses. Nah, teman-teman di sini sudah sukses ya. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada VLAN 1, mengirim pesan sesama VLAN 1. Di sini kita akan belajar spanning tree 2 switch. Di sini sudah ada 2 switch yang baru. Kita pakai yang 2960, lalu tambahkan interface dan di bawahnya ada client. Lalu di sini saya sudah coba konfigurasi pada EVA 01 dan EVA 02-nya ke mode terang. Teman-teman bisa dilihat sendiri untuk komennya interface range EVA 02 sampai 3, lalu switch port mode terang. Lakukan hal yang sama pada switch satunya lagi.
Misalkan di sini untuk EVA01 itu adalah link utamanya, lalu ingin membuat link cadangan dengan EVA02 agar misalkan EVA01-nya terputus, itu akan bisa diganti dengan link cadangannya atau dengan EVA02 ini yang sudah dikonekkan. Teman-teman tahu kan bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang di blocking. Dalam hal ini kita tahu kan bahwa yang di blockingnya yaitu EVA02 pada switch kedua. Oke, kita akan melakukan perhitungan spanning tree-nya. Untuk melakukan perhitungan spanning tree-nya adalah awal-awal kita harus mencari root bridge-nya. Untuk mencari root bridge-nya sendiri itu kita lihat dari bridge ID-nya. Dan bridge ID dilihat dari priority terkecilnya atau MAC address terkecil. Dalam hal ini karena priority-nya sama yaitu 32768, berarti di sini kita akan mencari MAC address terkecilnya. Oke, kita langsung saja di switch 1. Pertama kita exit dulu, lalu do show interface VLAN 1. Kita coba scroll ke atas. Lalu di sini ada address if dan di sampingnya adalah MAC address-nya. Oke, kita copy lalu kita bikin node-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch satunya untuk mencari MAC address-nya. Kali ini kita akan mencoba manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama di port EVA01-nya itu ingin di blocking. Berarti yang harus dicari dari awal adalah root bridge-nya. Kita langsung saja ketikkan di switch kedua spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Lalu di sini ada yang namanya root. Nah, untuk root itu sama saja menggantikan priority-nya. Namun di sini kita tidak usah mengetikkan angkanya. Oke, kita langsung saja ketik root. Oke, di sini belum selesai. Kita coba tambah tanda tanya. Setelah di tanda tanya ada yang namanya primary dan secondary. Dalam hal ini kita mengkonfigurasi primary, artinya adalah bahwa untuk switch kedua ini menjadi root bridge dan sedangkan untuk secondary menjadi non root bridge. Di sini kita pilih yang primary. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba cek do show span. Nah, bisa dilihat bahwa root ID-nya menjadi 24577. Kita kan tahu bahwa default priority-nya yaitu 32768. Nah, di sini diganti menjadi 24577 karena kita mengetikkan komen spanning tree VLAN 1 root primary. Dan bisa dilihat di sini bahwa this bridge is the root. Artinya, switch kedua ini menjadi root bridge. Untuk port-portnya menjadi designated port, artinya menyala semua ya. Lalu di switch pertama kita ketik interface EVA0/2, lalu speed 10. Lalu di switch kedua kita ketik interface EVA02, lalu speed 10. Kali ini kita akan belajar spanning tree port status. Artinya, tiap kita menghubungkan pada switch atau router itu akan menjadi warna oranye. Untuk menjadi warna hijau itu akan memakan beberapa tahap. Di sini kita akan menjelaskan ya. Yang pertama ada listening. Listening akan mempelajari spanning tree apakah looping atau apakah lancar atau tidak. Untuk mencapai tahap listening memerlukan waktu 15 detik. Yang kedua ada learning. Untuk learning sama ya, mempelajari spanning tree-nya lalu sekaligus mempelajari MAC address-nya. Untuk proses learning ini membutuhkan waktu 15 detik juga. Lalu yang ketiga ada forwarding. Artinya bahwa paket sekarang bisa dikirimkan. Untuk sampai pada tahap forwarding ini harus melakukan proses listening dan learning dengan masing-masing 15 detik. Dan total semua menjadi 30 detik. Oke, kita coba cabut di switch pertama lalu nyalakan pada EVA03. Lalu kita coba cek do show span dan bisa dilihat di sini bahwa statusnya listening. Lalu kita tunggu hingga learning. Oke, kita coba tunggu lagi dan barulah sudah pada tahap forwarding dan menjadi warna hijau. Selanjutnya kita akan coba belajar tentang port phase. Port phase ini artinya kita akan men-skip proses listening dan juga learning. Nah, untuk port phase ini hanya berlaku pada yang menyambung ke komputer.
Oke, kita langsung saja konfigurasinya. Buka switch 1, lalu interface EVA03, lalu spanning tree port phase, lalu enter. Di sini kita dikasih tahu bahwa EVA03 sudah menjadi port phase, tapi ini hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking itu harus melewati tahap listening dan juga learning. Dan untuk yang non-trunking bisa menggunakan port phase. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa kalau kita cabut kabelnya lalu mencolokan kembali akan menjadi orange. Untuk kali ini karena sudah menjadi port phase itu tidak akan menjadi orange. Oke, kita coba cabut ya kabel di switch 1 dan bisa dilihat tetap hijau ya, yang berarti tahap listening dan learning di skip. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.